Ya, di waktu-waktu sandekala tahan anen. Kalau faida dzahaba, di waktu itu setan berpencar. Pintu-pintu kita, pintu-pintu rumah, apa namanya, setan itu nggak punya kemampuan seperti halnya yang kita lihat di film-film apa, Mak Lampir misalnya. Pintu ketutup didobrak, pintunya pecah, pintunya meledak, jedar. Enggak seperti itu. Ya. Jadi ketika sudah ditutup, jendela pun mereka enggak bisa buka. Air tempatnya adalah al-fa'rah, tikus. Ya. Iya. Ya, ini hadis yang sangat jelas ya, bahwasanya setan itu mempunyai tentara-tentara dari kalangan hewan. Jadi penghuni-penghuni rumah, terutama penghuni jin, ya, itu biasanya mereka akan menjelma kepada bentuk hewan-hewan tertentu. Di antaranya adalah tikus. Kalaupun mereka tidak menjelma kepada bentuk tikus, maka mereka akan bekerja sama dengan tikus-tikus ini. Seperti yang ada dalam hadis ini, didatangkan tikus yang telah membakar rumahnya, yang narik-narik sumbu api. Kalau orang zaman sekarang nggak ada sumbu api ya. Kalau zaman dulu kan ada teplok, ada lampu-lampu yang iya, pakai lilin. Itu biasa ditarik supaya dibakar. Nah, tikus ini udah jadi musuh manusia. Maka setan menuntun tikus itu supaya membakar rumah-rumah manusia. Buktinya ketika dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tikus itu menunjukkan hakikat dirinya, permusuhannya yang amat sangat nyata terhadap manusia. Dia membakar tikar yang sedang diduduki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga bekas bakarannya itu sampai sebesar logam dirham. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ menjelaskan, memperingatkan kepada kita, kalau tidur faat fi usurujakum, matikan lampunya. Ya. Karena setan ya dulu mitla hadhihi ala hada fatuhiqakum. Setan nanti akan menuntun hewan-hewan semacam ini. Ya. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengkhususkan tikus. Mitla hadhihi berarti hewan-hewan yang semisal tikus. Bisa jadi cicak yang menjadi musuh manusia, bisa jadi ular atau yang lainnya. Kalajengking, kalajengking rada susah. Cicak pun ya angel sana. Tapi cicak, kalajengking, kecoa ya biasanya kalau di Indonesia. Kelabang itu kalau misal banyak rumah kok, tiba-tiba di rumah banyak kelabang, banyak belatung, banyak kecoanya, banyak tikusnya, terutama cicak ya, itu tanda besar rumah itu ada penghuninya, ada banyak penghuninya, khususnya cicak. Tapi kalau hanya 1-2 cicak ya tidak masalah. Tapi kalau sampai banyak cicak di tembok itu sampai berjejer banyak sekali, rukyah rumahnya. Karena musuh manusia nggak hanya tikus, salah satunya hewan fuwaisiqah yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk langsung dibunuh. Apa itu? Cicak. Kemarin kita sudah bahas salah satu hewan yang biasa ditunggangi oleh setan untuk melemparkan media-media sihir di rumah kaum muslimin. Salah satunya adalah hewan cicak. Maka musuh-musuh Islam mereka suka sekali buat kartun-kartun propaganda. Tom and Jerry misalnya,
kucing, hewan kesayangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu dibantai sama tikus kecil, hewan kesayangannya para setan. Apa antum tidak perhatikan selama ini? Itu ajakan sebenarnya, walaupun samar, tetapi anak-anak manusia, anak-anak kita khususnya, anak-anak kaum muslimin sedang digiring pemikirannya bahwasanya tikus alias setan itu benar dan selalu menang, sedangkan kucing, hewan kesayangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah hal yang jahat, salah, dan juga selalu kalahan. Sehingga dibangun motivasi anak-anak kecil itu, dibangun kecintaan anak-anak kecil untuk mencintai hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencintai sesuatu yang hakikatnya itu adalah teman-temannya para setan. Gak terfikirkan selama ini. Bahkan mungkin banyak yang belum sadar. Kartun iki, jangan pernah mengatakan kartun iki. Dengan kartun itu banyak berubah mindset seseorang. Contoh dari kartun Captain America, itu kan kartun propaganda. Di zaman dulu Perang Dunia Kedua, pertama kali muncul Maret ya tahun 61 ya, Steve Rogers itu, yang waktu itu Amerika lagi perang sama Nazi, hanya dengan satu tentara Nazi bisa dikalahkan semua. Rambo misalnya, kalah Amerika sama Vietnam, ya kan? Bikin film propaganda, satu orang melawan seluruh tentara Vietnam, kalah semuanya. Gini juga kartun, tidak mungkin lah kartun itu dibuat seserius itu, maka dibuat lucu-lucuan. Lakonnya tikus yang menjadi hewan kesayangannya setan ya. Penjahatnya siapa? Si Tom, kucing. Supaya anak-anak lebih cenderung kepada hal-hal yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Kalau nonton kartun, nonton Doraemon aja, itu robot kucing. Ini diantara hewan-hewan yang dijadikan tentara-tentara setan untuk mengganggu manusia. Tadi waktu maghrib ya, tempat atau kapan waktu berpencarnya setan ya. Ini kapan? Waktu peralihan antara gelap jadi terang, terang menjadi gelap. Ya, ini waktu mau suruk hingga waktu menjelang maghrib atau waktu sandekala. Hal jinnu taskunu buyutal ins. Ini kita loncat lagi. Apakah jin menempati rumah-rumah manusia? Saya bawakan referensi lain, judulnya kitab As-Sar'u wal Masu Asy-Syaitaniyu, karya Syekh Nabil bin Muhammad Mahmud. Ini ulama dari Mesir juga. Ini untuk tambahan referensi saja, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali, tapi hanya untuk nambah referensi kita supaya lebih detail. Karena dalam kitab ini dijelaskan tentang ciri-ciri rumah yang diganggu oleh setan. Nah, kalau sedangkan di kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali tidak disebutkan secara rinci rumah yang bagaimana yang ditinggali oleh bangsa setan. Jadi jin yang suka tinggal di rumah manusia itu disebut amir atau ummar. Amir, jamaknya ummar. Amir, ummar. Nanti ada di kitab-kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, kitabnya Syekh Ahmad Az-Zaghabi, As-Sawa'iqul Hariq ala Syayatinil Marida was Sahara, itu jelas. Amir atau ummar jamaknya. Itu jin penunggu rumah. Kalau dalam hadis dikatakan awamir, sama aja, ummar awamir itu artinya penunggu rumah. Amir gitu aja deh, susah. Amir, jamaknya ummar. Al-Arabu
Ya. Tusammil jinna allati taskunu fi masakinil insi ummar wa kathiran minal buyuti maskunatun min salihil jin au min syayatinihim. Orang-orang Arab ya menamai jin yang tinggal di rumah manusia dengan kata al-ummar, namanya al-ummar, jamak dari amir. Ya. Baik mereka yang tinggal, baik jin itu adalah jin yang soleh, jin yang muslim ataupun jin yang kafir, setan, itu semuanya disebut umar. Di dalam athar dari Yazid bin Jabir, beliau berkata, "Ma min ahli baitin minal muslimina illa wa fi saqfi baitihim minal jinni minal muslimina." Tidak ada satu rumah pun yang ditinggali oleh orang-orang muslim kecuali di atap-atap rumah mereka terdapat jin yang juga muslim. Idza wada'a ghada'ahum nazalu fataghadaw ma'ahum. Yang apabila ketika makan siang sudah dihidangkan, maka jin yang ada di atap rumah itu semua akan turun makan bersama penghuni rumah tersebut. Wa idza wada'u 'asha'ahum nazalu fata'ashaw ma'ahum. Ketika makan malam dihidangkan, maka jin yang ada di atap pun mereka semua turun ikut makan bersama manusia yang ada di rumah tersebut. Tetapi cara makan mereka beda sama manusia. Wallahu a'lam bishawab bagaimana tata cara makan mereka. Tetapi dari berbagai referensi dan athar-athar yang ada, para ulama menjelaskan jin makannya ada yang hanya dengan menjilat seperti lalat, ada yang dengan mencium baunya kemudian mereka kenyang, ada yang makan secara hakiki sebagaimana manusia makan. Tetapi secara rinci tidak dipertegas bagaimana cara makannya jin, dan itu juga tidak wajib kita ketahui. Apa urusan kita mengetahui cara makannya jin? Yang jelas kita tahu bahwasanya jin juga makan sebagaimana manusia itu butuh makanan. Supaya apa? Supaya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jin laki-laki maupun perempuan yang suka ikut makan bersama manusia. Itu ya. Dalil yang lebih jelas sudah dijelaskan beberapa waktu yang lalu tentang pemuda yang bergulat dengan ular. Saya bacakan aja ya. Ja'a fi sahih Muslim an Abi Sa'ib maula Hisam bin Zuhrah, dari Sa'ib pembantunya Hisam bin Zuhrah, annahu dakhala ala Abi Sa'id Al-Khudri fi baitihi. Ya, ketika itu sedang berkunjung ke rumahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tetapi saat itu Abi Sa'id ini mendapati Abu Sa'id Al-Khudri sedang sholat. Fajalastu antadhiruhu. Saat itu beliau menunggunya, duduk sambil menunggu beliau selesai sholat. Hatta yaqdiya sholatahu, sampai beliau selesai sholat. Fasami'tu tahrikan fi arajina fi nahiyatil bait. Tapi sebelum Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu selesai sholatnya, tiba-tiba Abu Sa'id ini mendengar suara kresek-kresek seperti gerakan ular di ujung rumah tersebut. Faidah hayyatun, tiba-tiba muncul seekor ular. Suara kresek-kresek itu ternyata seekor ular. Fawatabtu liaqtulaha, aku langsung loncat untuk membunuh ular tersebut. Fa asyara ilayya anijlis, maka ketika sholat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang saat itu belum selesai sholat mengisyaratkan kepada Abu Sa'id supaya duduk kembali.
maka beliau duduk lagi. Intinya saat itu Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan kepada suatu rumah yang berdekatan dengan rumahnya Abu Sa'id ini. Ya. Lalu kemudian Abu Sa'id menanyakan kepada Abu Sa'id, "Atara hadzal bait? Apakah kamu tidak melihat rumah tersebut?" "Ya, aku melihatnya. Kana fihi fatan." Di rumah itu dulunya ada seorang pemuda, ya, yang baru saja menikah. Fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khandaq. Ketika kita pergi untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq, fa kana dzalikal fata yasta'dinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ansafin nahar. Saat itu pemuda itu izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemui istrinya di pertengahan siang. Di tengah siang bolong, ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pemuda itu untuk pulang sambil bersabda, "Khudh 'alaika silahaka fa inni akhsha 'alaika Quraidah." Ambillah senjatamu, bawa senjatamu karena aku takut engkau akan dicelakakan oleh Bani Quraidah. Maka pemuda ini membawa tombaknya sambil pulang menuju kediamannya untuk menemui istrinya yang baru dinikahi. Fa idza imra'atuhu bainal babaini qa'imatan. Ketika sampai rumah, tiba-tiba pemuda itu mendapati istrinya sedang berdiri di antara dua pintu. Cemburu luar biasa sahabat ini. Sangat cemburu. Karena hal tersebut baru nikah, ya. Ditinggal sebentar, ya, tiba-tiba dia sudah berada di depan pintu. Pemuda itu terbakar cemburu, fa ahwa ilaiha rumha liyat'unaha bihi. Dia langsung menyodorkan tombaknya ke arah istrinya tersebut, hendak menusuk istrinya dengan tombak itu. Saking cemburunya. Faqalat lahu ukfuf 'alaika rumhak. Tahanlah tombakmu. Wadkhulil baita hatta tandra man ladzi akhrajani. Tahanlah, jangan emosi, masuk rumah. Niscaya kamu akan melihat sesuatu yang menjadikan aku ini keluar dari rumah. Ya. Fadakhala fa idza bihayyatin 'azimatin muntawiyatin 'alal firash. Ketika pemuda itu masuk, kemudian pemuda itu mendapati ada ular yang sangat besar sedang melingkar di atas kasurnya. Ini salah satu jelmaan jin. Ularnya besar, wallahu alam, tidak dijelaskan besar seperti apa, yang jelas besar. Kalau sampai menakuti orang, ya berarti gede. Mungkin seanakonda, mungkin seular sanca, ular piton, wallahu alam bisawab. Yang jelas besar ularnya. Fa ahwa ilaiha birrumhi. Kemudian dia ndak basa-basi, ndak nunggu ini, ndak nunggu itu, langsung ditombak itu ularnya. Celup. Ditusukkan tombaknya itu ke tubuh ular. Ya. Fattarabat alaihi fama yudra ayyuhuma kana asra'a mautan al-hayyatu amil fata. Jadi tombaknya ditancapkan ke atas tanah, ularnya itu masih menggeliat. Ketika ularnya menggeliat, pemuda ini meninggal juga. Jadi para sahabat saat itu yang ada di Khandaq menemui rumah pemuda tersebut sudah mendapati ular dan pemudanya meninggal dua-duanya, dan tidak diketahui mana yang terlebih dahulu meninggal, ularnya atau pemuda tersebut. Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu. Lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada seluruh sahabat yang hadir di situ, istaghfiru li sahibikum, mintalah ampun kepada Allah untuk sahabat kalian ini. Inna bil madinati jinnan qad aslamu, karena sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang sudah masuk Islam. Fa idza ra'aitum minhum syai'an, apabila salah seorang di antara kalian melihat penampakan dari jin tersebut, fa'adinuhu thalathata ayyamin, maka izinkanlah dia
untuk tinggal di rumahmu 3 hari. Kira-kira gimana? Kita ada ular besar, udah biarin dulu 3 hari. Mesti beti ya. Aduh, mau nyavlog ya kemudian lagi turu enak-enak caplok. Aduh. Nanti saya jelaskan lagi. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan, izinkan dia untuk tinggal 3 hari di rumahmu. Fa in badalakum ba'da dzalika faqtulhu fa innama huwa syaitan. Tetapi selepas 3 hari kalau dia masih nampak di rumahmu, maka bunuhlah ular tersebut, karena berarti ular itu adalah setan, atau dia itu setan, atau ular yang beneran, ular yang nyata, bukan jelmaan jin. Wa fi riwayatin, di riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li hadhil buyuti awamira. Ini dia dalilnya. Sesungguhnya di dalam rumah-rumah manusia terdapat awamir. Awamir yaitu jin penunggu rumah. Fa idza ra'aitum syai'an minha faharriju 'alaiha talatan. Kalau kalian melihat penampakan dari awamir, jin penunggu rumah ini, maka gertaklah 3 kali, usir 3 kali. Fa in dhaba, apabila dia pergi, biarkanlah. Wa illa, apabila tidak pergi, faqtuluhu fa innahu kafir. Bunuhlah ular tersebut, karena sesungguhnya itu adalah jelmaan jin kafir atau setan. Kita lebih memilih pendapat yang kedua ini. Gertak 3 kali, kalau pergi berarti itu jin, kalau tidak pergi itu ular beneran, kalau enggak setan. Bunuh pakai sendal boleh. Ya, kalau harus diizinkan 3 hari, kebanyakan orang mikir-mikir. Aduh, apalagi ular sendok. Nah, kalau ular sendok, dia jelmanya jadi ular sendok gimana? Langsung dibunuh atau enggak? Ular sendok tahu? Kobra. Kalau dia nampaknya jadi ular kobra, harus langsung dibunuh. Kita mengkiaskan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqtulu kulla abtarin wadetifiatain. Bunuhlah setiap ular yang mempunyai ekor buntung dan juga ular yang mempunyai 2 corak warna pada tubuhnya atau dutufiatain. 2 ular ini adalah 2 ular jenis paling berbisa, terutama di Timur Tengah dan di gurun pasir. Ular buntung abtar itu salah satu jenis ular viper, ular derek. Itu kan buntung itu. Bisanya bisa racunnya ya. Racunnya bisa membutakan mata dan menggugurkan bayi yang ada dalam kandungan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mentaksis ular-ular yang berbisa yang masuk ke dalam rumah. Boleh langsung dibunuh. Tidak perlu diizinkan 3 hari, tidak perlu digertak 3 kali, langsung bunuh. Karena itu ular beneran. Kalaupun jin muslim itu salah sendiri. Suruh siapa jelmanya jadi ular kobra, nakut-nakutin. Kalau dibunuh ya bukan salah manusia. Pernah ada dalam kitab Al-Kaukabul Ajud, di situ dijelaskan tentang suatu kisah di zaman dulu para salaf ya. Ada salah seorang lelaki, dia ketemu ular menakutkan di rumahnya, dibunuh ularnya. Kemudian laki-laki itu diculik oleh segolongan bangsa jin masuk ke alam mereka. Di alam mereka, di alam jin, laki-laki ini diadili, masuk pengadilan bangsa jin. Dalam kitab itu dijelaskan kodinya, hakim dari bangsa jin ini hakim yang soleh, yang alim, dan dia berlaku adil. Ditanya, jin yang kamu bunuh itu menampakkan diri dalam wujud apa? Nah, laki-laki ini menjawab, jin yang menampakkan diri di hadapanku berubah menjadi wujud ular yang menakutkan, yakni ular yang berbisa. Lalu kodi ini, hakimnya, menjelaskan kepada keluarga jin yang sudah dibunuh sama laki-laki tersebut untuk membebaskan si laki-lakinya, dikembalikan ke alam manusia. Karena kata kodinya mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW
apabila ada bangsa jin yang terbunuh oleh kalangan manusia, ya, maka manusia tidak diberi tanggungan apapun ketika jin tersebut berubah bentuk menjadi bentuk yang menakutkan bagi manusia. Ini hewan-hewan yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Hewan-hewan yang berbisa yang dikhawatirkan bisanya mencelakakan manusia. Jadi boleh dibunuh. Enggak hanya ular weling dan ular viper saja. Zutufiatain itu ular weling ya. Ular weling berbisa kan? Itu harus dibunuh, langsung dibunuh. Yang enggak boleh dibunuh ularnya hitam. Hitam pekat, ular biasa, tidak berbisa. Itu jangan langsung dibunuh. Apalagi bentuknya kayak ular piton besar. Biasanya itu jin. Ular piton besar hitam, tidak ada coraknya. Saya ada contohnya di laptop. Di bawah enggak? Enggak ya? Saya ada contohnya di laptop. Saya sudah bikin PowerPoint. Saya bikin beberapa contoh ular yang memang itu jelmaan dan ular yang boleh langsung dibunuh menurut hadis riwayat Imam Muslim ini. Di antara tanda-tanda rumah yang diganggu oleh setan. Pertama, listrik sering mati tanpa sebab. Bukan karena PLN. Rumah tetangga listriknya lancar, tetapi di rumah yang ada setan sukanya listriknya kadang nyala, kadang mati. Termasuk gangguan sinyal ini mungkin ganggu jin juga. Ya. Maka yang nggak hadir ya sudah terima saja. Alhamdulillah nih yang hadir banyak. Ya, jadi bisa nyimak dari awal sampai akhir. Tahrikul mumtalikat min amakiniha. Ya. Menggerakkan perkakas-perkakas rumah. Jadi perkakas-perkakas rumah itu digerak-gerakan. Keramik tiba-tiba pecah sendiri, gelas tiba-tiba bunyi tang ting tang ting tang ting. Atau pindah. Remote ada di sini, remote TV misalnya, remote TV atau remote AC ada di sini, tiba-tiba pindah ada di atas lemari. Wah, sudah itu jinnya sudah tipe iseng gitu. Ramyu wa taksirul atbaq wal awanil manziliyah. Nah, ini tadi memecahkan perkakas-perkakas rumah, piring, gelas, keramik tiba-tiba pecah, jatuh aja. Beli keramik baru jatuh lagi. Pajangan rumah, hiasan, kaligrafi tiba-tiba jatuh sendiri. Saya pernah waktu itu ada tugas tahun 2012 sebelum saya ke Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada apa-apa ya, tiba-tiba kaligrafi di samping saya jatuh, rombyang. Nggak ada angin, nggak ada hujan, paku aja masih kuat, tiba-tiba jatuh sendiri. Nah itu sudah jin lagi iseng, mau kenalan kan biasa. Bilang aja, wes sing Brian ya, jangan ganggu. Mereka sama-sama manusia, jadi kita omongin ya mereka dengar dan paham. Qadfu bil hijarati bi surati mutatabi'ah. Melempari batu khususnya di atap. Melempar kayak kerikil, kretek. Atau seperti dilempari pasir di atap rumah. Nah, kalau yang suka ngelemparin batu di atap rumah atau suara seperti kerikil dan pasir yang ditaburkan di atas rumah kita, itu ciri-ciri biasanya sih ciri-ciri tenung atau santet. Kertek. Pernah dengar? Atau pernah mendapati cerita dari teman kita seperti itu? Itu rumah-rumah yang sedang dikirimi seseorang. Medianya ya tanah, pasir, kerikil. Biasanya kerikil, pasir atau tanah yang keinjek sama kita, dikirim sama jin, kemudian naudzubillah, jangan sama kita, diinjek sama korbannya ya. Diinjek sama korban sihir, dikirim oleh jin, ditaburkan di atas rumahnya. Makanya bunyinya seperti itu. Kertek. Atau ada yang bunyi tor gitu, kayak dilempar sesuatu.
Tasfiqul abwabil maftuhah. Pintu yang kebuka suka dimainin. Dibuka tutup, digedor-gedor. Di rumah Mas Rahmat ya, di Banjarnegara ya. Itu tiap malam selalu ada setan gedor katanya. Dor-dor. Udah jam 12 ke atas. Dibuka, tidak ada orang. Dicari-cari tidak ada. Kucing, nggak mungkin lah kucing gedor-gedor seperti itu. Jadi jin juga memang suka menggedor-gedor seperti itu. Mungkin nanti antum ketika meruqyah di rumah biasanya akan mendapati hal-hal yang mungkin jangkal atau tidak biasa. Saya pernah waktu mengikuti guru saya, Al-Ustadz Arif Rahman Hakim rahimahullah, ketika sedang meruqyah seseorang saat itu, ketika selesai meruqyah, pintu yang tadinya tertutup geblak keras, jedar. Salah satu wujud keluarnya jin seperti itu. Keluar dari tubuh manusia, dia kabur melalui pintu, jedar. Kayak orang nabrak pintu itu. Jadi kehembus gitu aja. Atau kadang ada yang membuka pelan, macam-macam sih. Ini diantara tanda-tanda rumah-rumah yang diganggu jin. Belum selesai ya. Dimainkan pintunya, tapi kita mesti cek juga itu karena angin apa karena jin. Ya. Tadi semuanya dikait-kaitkan sama jin. Saraqatu ba'dal mumtalikat allati lam yudhkar ismullah 'alaiha. Barang-barang yang diletakkan di tempat-tempat rahasia dan diletakkan dengan tidak menyebut nama Allah seringnya hilang. Sering kehilangan barang lah gitu aja. Sering kehilangan barang di rumah. Pernah ada rumah seseorang, rumah itu seringnya ada gangguan sebelum diruqyah. Ketika dia rutin mengamalkan amalan-amalan yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dihidupkan di rumah, maka barang-barang yang hilang tiba-tiba muncul lagi. Jadi seperti itu. Kadang setan itu seringnya menyeliwerkan itu apa itu bahasa Indonesia? Mata kita ini, mata manusia sering diseliwerin. Tahu diseliwerin? Ditutup lah, dikaburkan. Nah, matanya seliwer, matanya kabur, dikaburkan untuk melihat benda-benda yang sudah kita letakkan. Padahal benda itu ada di depan kita, tapi tiba-tiba seakan-akan tidak bisa lihat sama sekali. Pernah kayak gitu? Terutama kunci motor, kuncinya nangan dia, telat ngode, telat sekolah, kuncinya orang ketemu. Nah, seliwerin matanya mas setan. Karena salah satu sikapnya sikap al-ajlah, tergesa-gesa, wah sudah setannya suka, akhirnya dipermainkan. Nah, cara menanggulanginya nanti insya Allah akan kita bahas. Selanjutnya is'alun nar wa harqul mumtalikat suratin mutatabi'atin bisababin au biduni sabab. Dia itu suka menyalakan sumbu-sumbu api, membakar barang-barang yang ada di rumah, baik itu dengan sebab atau tanpa sebab. Rumah itu suka nyalakan lilin, tiba-tiba lilinnya jatuh membakar taplak, atau tiba-tiba TV terbakar gitu aja, atau tiba-tiba buku terbakar, buku-buku kita itu bisa. Tapi ini jarang yang seperti ini. Isdaru aswatun mura'abah. Sering dijumpai suara-suara aneh di rumah. Suara-suara aneh di rumah. Seperti buka, seperti orang yang sedang nangis, suara teriakan, anin, suara rintihan, ad-dhahak, suara ketawa. Mana sini kemarin? Contohnya.
Ada nggak? Ini ada yang baru kan? Kemarin belum hadir. Saya kasih contoh suara setan beneran. Coba sini mas. Ini salah satunya. Kalau anda dengar suara kayak begini, ini bukan suara burung ya? Mana speakernya? Bawah. Kerasin kok. Dengar enggak? Suaranya kayak korkorotud dajajah. Kemarin kita sudah jelaskan. Apa korkoro? Suara apa korkoro? Pitik atau suara burung? Dengar? Ada ahli burung di sini? Coba dengarkan aja. Ada nggak burung yang seperti ini? Saya tadinya ini mengingkari, ini katanya suara kunti. Paling suara burung. Tapi ternyata kita cari tidak ada burung yang suaranya macam ini. Ini diantara rumah-rumah yang kena ganggu sering ada bunyi-bunyian aneh. Contohnya seperti bunyi seperti ini. Ya, suara tangisan anak kecil padahal di situ tidak ada bayi. Suara orang teriak lagi tidur tiba-tiba dikagetin. Nah, sudah. Itu jenis Sima'u saut ahadi ashabil manzil yunadi. Sering mendengar suara penghuni rumah memanggil-manggil, padahal orangnya lagi nggak ada di rumah atau orangnya lagi tidur, tapi seakan-akan dia merasa dipanggil oleh orang tersebut. Misalnya dengar suara bapak ketika disautin dalam pak, tiba-tiba bapaknya lagi tidur. Tadi manggil pak, enggak. Nah, pernah kejadian juga seperti ini. Makanya orang habis ruqyah rumahnya supaya enggak ada jin yang nempel di situ. Ihdaturi sadidah. Sering ada angin yang kencang masuk ke dalam rumah. Atasakkul ala hayati ta'abin wa qutat wa hayawanat mukhtalifah. Penampakan berupa ular, kucing atau hewan-hewan yang lainnya. Atasakkul ala hayati nisfi insanin wa nisfi hayawanin. Suka berubah bentuk kepada bentuk setengah manusia dan setengah hewan. Kalau yang semacam ini nggak dilihat secara langsung, biasanya ngelihatnya di dalam mimpi. Kalau tidur di kamar A misalnya, mesti selalu mimpi setengah manusia dan setengah hewan. Bukan setengah dewa ya. Setengah manusia, setengah hewan. Biasanya itu ular. Dari perut ke bawah ular, perut ke atasnya manusia. Kebanyakan begitu. Terutama ketika tidur di kamar yang jarang sekali ditempati. Atasakkul ala hayati asbah sauda. Sering melihat penampakan hewan-hewan buas, hewan-hewan yang ganas yang berwarna hitam pekat. Sering merasa panas di dalam rumah. Hawanya kepengen emosi, pengen marah-marah satu sama lainnya. Dan rumah itu gak mbetahin, tidak nyaman untuk ditinggali. Sehingga bawaannya pengen lari atau kabur dari rumah. Yuksiru fi ahli maskani al-ahlamul muz'ijah wal kawabis wal faza'in dan naum. Sering mengalami mimpi basah. Kawabis itu Arab selip paralisis ya, Arab atau ketindihan. Wal faza'in dan naum, atau kaget ketika dia sedang tidur.
Biasanya ini ada di tempat-tempat tertentu, tidak di sembarang tempat. Di ruang tamu, ketika ketiduran mesti ketindihan. Nah, kalau udah seperti itu biasanya jin sedang berusaha untuk menggerayangi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki ya berarti digerayangi jin perempuan, kalau perempuan digerayangi jin laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Pembentengannya nanti kita bahas. Sering mencium bau-bau busuk atau bau wangi seperti wangi-wangi kembang kuburan, Kamboja, Melati, ya. Wangi-wangi yang dimitoskan itu katanya kesukaannya jin. Wallahu a'lam bishawab. Sering mendengar langkah-langkah kaki manusia di rumah, kayak ada yang jalan-jalan di atap rumah. Saya sebelum balik ke Indonesia, waktu di Samanut, Mesir, itu setahun saya sendiri di rumah. Satu flat, itu tetangga saya cuma satu orang di bawah, beda satu lantai. Jadi saya sendirian di rumah itu. Atas saya qadarullah saat itu pindahan, jadi tidak ada orang sama sekali. Ketika musim dingin, itu orang-orang Mesir termasuk saya saat itu kayak kampret, kayak kalong gitu. Kalau pagi sampai siang tidur, dari subuh sampai siang itu tidur kan dingin sekali. Tapi malam nggak bisa tidur. Makanya waktu itu seringnya nggak tidur, ya sambil baca-baca. Sering mendengar kayak bunyi geruduk-geruduk di atas. Padahal tidak ada orang sama sekali. Siapa yang mau mainan ketika musim dingin jam 1 malam? Dingin banget. Wong jam 7 malam aja udah dingin. Ini jam 1 malam, geruduk-geruduk. Saya cuekin aja. Kalau takut, dia nampakkan diri. Ya, kalau kita takut, kita gentar, dia malah menampakkan diri dan menakut-nakuti sekalian. Maka kalau ada penampakan, ya ada gangguan-gangguan jin dalam rumah, enjoy aja kita. Nggak usah takut, biasa aja. Tapi juga jangan nantang. Nggak tampakin, kalau nampakin benar kita kaget. Kenapa? Kaget sendiri kita, udah biasa aja, enjoy aja. Anggap itu mau kenalan. Kita nggak usah takut, nggak usah nantang, biasa aja ya. Ini diantara rumah-rumah yang terindikasi. Bismillah.